Halo, selamat pagi semuanya. Kembali kita belajar matematika ya setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Ya, di sini saya kembali untuk menjelaskan kalian kembali melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tadi sebelumnya kita sudah bertatap muka, khususnya di kelas 9C ya, kita sudah bertemu di Zoom, lalu kita pindah ke video pembelajaran ini agar kalian bisa kembali memutar lagi penjelasan yang saya akan jabarkan. Nah, di kelas 9 ini, semester 1 ini, kalian kemarin di 3.1, 3.2 ini, pengetahuan kalian sudah lakukan ini, kemudian keterampilan ini juga sudah dilakukan di sebelum kita PTS. Kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik, kemudian menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafiknya. Nah, pada hari ini kita akan menyajikan fungsi kuadrat. Kalau ini kalian kemarin sudah belajar bagaimana kita uh, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya ya, dengan ada beberapa cara. Waktu itu kan ada yang di memakai rumus ABC, ada yang melengkapkan kuadrat yang sempurna, ada yang dengan cara memfaktorkan. Nah, kali ini giliran kita untuk keterampilan kita bagaimana menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, kemudian grafiknya. Baik, kayak materi kita kali ini yaitu bentuk persamaan fungsi kuadrat sebagai lanjutan materi-materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat yang pernah kita pelajari. Nah, fungsi kuadrat itu apa sih? Fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut 2. Saya ulangi lagi, fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang hanya memiliki satu variabel berarti entah itu x, entah itu y, atau apapun itu, yang penting satu variabel, dan pangkat tertinggi di variabel itu adalah 2. Contoh, dalam bentuk persamaan fungsi kuadrat dalam x itu sendiri, yaitu fx, ya. Kalau di dalam kemarin persamaan kuadrat itu y sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 5, misalkan ya. Itu persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi, simbolnya dengan adalah fx, fungsi dari x. Atau biasanya ada yang gx, ya. Boleh dengan huruf yang lainnya, tapi biasanya yang paling sering dipakai adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, lihat di sini variabelnya satu, yaitu hanya variabel x saja dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Ya, ini pangkatnya 1, ini pangkat tertingginya 2. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh 0? Kalau ini 0, 0 kali x kuadrat yaitu 0 lagi. Otomatis saya tinggal bx plus c, itu bukan persamaan fungsi kuadrat, tapi dia adalah fungsi linear nantinya, karena pangkatnya kurang dari 2. Nah, x disebut variabel, kemudian a disebut koefisien x kuadrat, nih koefisien x kuadrat, b disebut koefisien x, dan c disebut konstanta, ya. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian ada juga cara dalam menggambar fungsi kuadrat, yaitu menggunakan tabel fungsi. Dan yang kedua yaitu menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Sama saja, ada plus minusnya, ada kesulitannya masing-masing, dan ada kemudahannya masing-masing. Nah, tapi saya di sini akan mengajarkan dua cara semua sekaligus. Nanti kalian boleh pilih kalian pakai cara yang mana, gitu ya. Nah, yang pertama dulu kita menggunakan tabel fungsi. Yang namanya tabel, kita harus pakai penggaris untuk membuat tabel agar lebih rapi. Nah, ini saya ulangi lagi, dalam menggambar fungsi kuadrat, y dengan y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yang tadi saya bilang menggunakan tabel atau tracing process curve, yaitu dengan menentukan beberapa nilai x, kemudian menentukan nilai y yang sesuai dengan bentuk fungsi. Cara ini memerlukan paling tidak 8 pasangan nilai x dan y. Ya, paling tidak 8 lah, biar angkanya banyak. Contoh, ini saya bikin tabel seperti ini, yang atas itu x, yang bawahnya adalah y-nya. Ini tabel paling ringkas. Kalau mau kalian lebih lengkap, nanti saya tunjukkan. Tapi ini lebih ringkas, jadi kalian nanti menghitungnya itu bisa kalian bayangkan, atau mungkin nanti saya ajarkan caranya bagaimana. Nah, x ini angkanya dimulai dari negatif, angka 0, dan angka positif. Nah, ini harus berurutan, ya, atau nggak berurutan boleh, tapi untuk mempermudah kalian, ini saya buat untuk berurutan. Boleh nggak angkanya di luar ini? Tidak apa-apa, yang penting berurutan, dan itu sebisa mungkin memuat negatif, 0, dan positif.
Contoh saya negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Boleh nggak buat banyak banget? Boleh. Sampai kanan mentok juga boleh. Atau sampai sana negatifnya banyak boleh juga. Tapi setidaknya ada 8 pasangan. Nah, maksudnya apa X ini? X ini bebas angka berapa aja, yang penting berurutan. Y itu apa? Y itu lihat ini. Ketika X-nya ini saya substitusi angka-angka ini, Y-nya itu berapa? Jadi variabel itu bisa berubah-ubah, tapi untuk Y-nya ini atau fungsinya ini, dia pasti hasilnya mengikuti variabelnya tadi. Contoh yang pertama. Sebentar, contoh yang pertama ini ya. Kalau X-nya di sini dituliskan adalah negatif 1. Ya kan? Negatif 1 saya masukkan ke sini. Jadi hasilnya negatif 1 kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Nah, x-nya ini saya ganti dengan negatif 1. Jadinya negatif 1 terus dikuadratkan, jadinya adalah 1 dikurangi 6 kali negatif 1. Berarti tambah 7 ditambah berapa? Ini 6 ya. Negatif 1 kali ini positif 6 ditambah 8. Jadinya ini tadi 7 tambah 8 yaitu 15. Ini dari sini asal-muasalnya. Kemudian 0. Kalau ini saya ganti 0. Berarti di sini jadi 0 kuadrat, ini 6 kali 0, 0, jadi hilang tinggal 8. Salah satu, bagaimana 1? 1 saya masukkan ke sini. 1 kuadrat kurangi 6 kali 1 ditambah 8. Jadinya 1 kurangi 6 ditambah 8, yaitu 1 kurangi 6 adalah min 5 ditambah 8. 3. Benar. Dan itu kalian lanjutkan sendiri menggunakan tabel. Ya. Angkanya boleh bebas, misalkan kalian nggak puas sampai min 1. Boleh kamu X-nya itu min 2, min 3, min 4. Bebas, yang penting hasilnya ini benar. Jadi yang paling penting itu nanti kalian mencocokkan hasil ini dan ini tuh selalu sama. Ya. Terus jangan lupa sebenarnya di bawahnya sini itu kalian boleh tuliskan X, Y, di bawahnya tulisin min 1,15, terus 0,8, kemudian 1,3, kemudian 2,0, dan seterusnya biar kalian enak gambarnya. Nah, kalau kalian udah dapat titik-titik ini semuanya nanti, titik ini ya semua ini, nanti kalian tinggal digambar. Gambarnya di mana? Nah, di sini nih. Tadi titiknya min 1,15 nih, min 1,15. Oh, berarti di sini nih. Kan gambar titik dulu. Ini udah jadi ya. Kan gambar titiknya dulu. Kemudian tadi berapa? 0, berapa tadi? 0,8 ya. Nah, 0,8 di sini. Jangan lupa dituliskan. Di sini berarti min 1,15. Ini tadi 0,8. Kemudian di sini tadi. Kalau 1 berapa? Ini ya. 1,3 dan seterusnya membentuk seperti. Nah, dalam fungsi kuadrat itu grafiknya pasti melengkung seperti ini. Ya, nggak boleh nanti kamu gambarnya gini. Nggak boleh, ini bukan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Tapi kalau model lurus, garis hanya lurus itu namanya linear. Ya, itu persamaan garis lurus kelas 8. Jelas ya, itu yang menggunakan tabel. Pasti selalu melengkung, kalian buat melengkung. Nah, kelemahan dari ini adalah kadang kita susah kalau hanya menggunakan tabel untuk menentukan ini beloknya di mana ya. Nanti pasti kalian gambarnya ada yang lancip ini. Ya, dia harus melengkung. Nah, biar kita nggak susah dalam menentukan lengkungnya di mana, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan sifat-sifat sketsa grafik atau sifat-sifat fungsi kuadrat. Maksudnya apa? Lihat. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dapat menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi. Kemudian menggambar tersebut pada bidang koordinat secara tepat dan menghubungkan dengan hati-hati sekedar terbentuk kurva mulus seperti tadi. Tapi di sini nanti kalian boleh padukan dua cara tadi, ya. Yang pertama, ini adalah lanjutannya dari kalau kalian sudah selesai tabel. Jadi kalau udah selesai tabel, kalian lanjutkan ada 4 langkah ini. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X, lalu titik potong grafik dengan sumbu Y,
sumbu simetri fungsi, dan titik puncak ekstrim atau titik balik fungsi. Kalau di soal biasanya namanya beda-beda, ada yang bilang titik puncak, ada yang bilang titik ekstrim, ada yang bilang titik balik fungsi. Titik puncak itu tadi lengkungannya, ya, itu namanya puncak, atau titik balik, kan balik kan dari atas curam, tiba-tiba naik, nah itu titik balik. Atau seperti ini, dari bawah ke atas, tiba-tiba balik. Nah, ibaratnya itulah, itu hanya bahasa umumnya aja, gitu ya. Jadi ada 4 langkah, tolong diingat-ingat. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Tadi menentukan titik potong grafik dengan sumbu simetri, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y kita akan selalu berkutat dengan yang namanya, bentar saya nyari pensil saya tadi. Nah, kita akan selalu berkutat dengan namanya substitusi, ya. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu simetrinya. Maksudnya apa? Sumbu simetri ini adalah, tadi misalkan saya ada grafik seperti ini ya. Sorry, kepencet. Ada grafik seperti ini. Sumbu simetri itu adalah yang membagi dua sama besar. Kira-kira di sini tuh angka berapa, ini namanya sumbu simetri. Nah, terus ini yang kedua ya. Ini sumbu simetri. Terus titik ekstrim. Titik ekstrim itu pucuknya ini. Misalkan seperti ini. Nah, titik pucuknya ini tuh berapa sih? Nah, otomatis titik pucuknya ini dia kan juga membagi sama besar. Nah, sumbu simetri itu ini. Gimana cara mencari sumbu simetri? Dengan cara ini tolong dicatat ya. Titik ekstrim ini seperti apa? Titik ekstrim itu ini namanya titik ekstrim. Rumusnya kalau sumbu simetri itu nanti kita anggap X, titik ekstrimnya itu adalah Y-nya. Rumusnya ini. Nah, ini kan nanti kalau digambar itu kan ada koordinat ini X, ini Y. Ini namanya sumbu simetrinya. Ini namanya sumbu simetrinya. Dan ada titik balik atau maksimumnya. Itu ya. Oke. Ini dari rumusnya dulu. Yang penting langkah-langkahnya ada 1, ada 2, dan 3 perlu tambahan beberapa titik sebagai bantuan tadi yang sudah kalian buat tabel yang pertama. Ya, jadi langkah pertama boleh bikin tabelnya dulu, lalu menentukan habis itu 1, 2, boleh. Yang mana duluan aja. Terserah kalian, gitu ya. Nah ini nanti akan saya pisah dulu. Jadi caranya adalah yang pertama, tadi kita udah bikin tabelnya, ya kan? Tabel udah beres. Sekarang kita mengikuti yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, saya ulangi lagi, ini kita akan disuruh menggambar untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 atau Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ya. Menggunakan cara yang kedua. Yang pertama, tadi caranya adalah kita menentukan titik potong. Terus dulu, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Maksudnya apa? Titik potong terhadap sumbu X itu berarti posisinya Y-nya harus 0. Yang kedua, kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maaf, tulisannya kurang rapi. Titik potong sumbu Y berarti X-nya yang harus 0. Maksudnya apa? Kita lihat. Titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y yang ini kita harus ubah sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Itu ketika saya faktorkan, ini kita faktorkan ya. X ini X, kalau dikaliin 8, kalau dijumlahin min 6. Itu berapa angkanya? Tadi udah ya, min 4 dan min 2. Otomatis, ini X min 4 sama dengan 0, dan X min 2 sama dengan 0. Atau saya bisa tulis, X-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan 2. Ini titik potongnya. Atau titiknya saya bisa tulis, karena titik potong sumbu X-nya sama dengan 0 kan tadi. Berarti ini hasilnya saya tulis, saya ketemu 4,0 dan 2,0. Ini yang pertama. Yang kedua, titik potong lagi. Sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya itu harus 0. X-nya harus 0, berarti X-nya saya ganti 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. Sama dengan 0 min 0 plus 8, Y-nya yaitu 8. Oh, berarti titik potong terhadap sumbu Y itu Y-nya 8. Atau saya bisa tulis 0,8. Kenapa di sini 0? Karena di sini 0. Ya kan?
Ini yang pertama. Yang kedua, saya menentukan, kedua apa tadi, ayo? Tadi adalah menentukan sumbu simetri. Rumus sumbu simetri itu simbolnya X-nya. Rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Min B per 2 itu yang mana? Min B-nya adalah ini. Ya kan? Berarti di sini saya bisa tulis min 6 per 2 kali A-nya adalah 1. Koefisien A-nya 1 kan. Lalu di sini sama dengan min 6 berarti 6 per 2 yaitu 3. Gampang kan? Sumbu simetri X-nya. Lalu yang ketiga, kita menentukan titik puncak atau nama lainnya apa tadi? Atau balik. Nah, ini gimana rumusnya? Y, ini simbolnya Y. Kalau ini sumbu simetri itu X, ini Y-nya adalah min D per 4A, atau bisa juga D per min 4A juga boleh. Terserah mau pilih yang mana. Apakah kalian masih ingat D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ingat kan dulu ya, waktu persamaan kuadrat, terus min 4A. Nah, B kuadratnya berapa? B kuadratnya adalah 36 dikurangi 4AC. 4 kali A-nya 1, C-nya 8, per min 4 kali A-nya 1, yaitu 36 kurangi, ini berapa? 4 kali 1 kali 8, 32. Berarti 36 kurangi 32 itu 4, per min 4 kali 1, min 4 yaitu min 1. Oleh karena itu, karena kita udah punya sumbu simetri dan titik puncak, berarti titik ekstrim itu berarti X, Y. Sorry, X ini hasilnya X tadi yang ini, dan ini berapa? Tadi kan itu berarti 3, min 1. Oh, berarti titik ekstrimnya atau titik puncaknya itu di 3, min 1. Kita gambar yuk. Nah, ini ya, tadi kita lihat titik potong sumbu X-nya ini ya, 4,0, 2,0. Kita lihat. 4,0 di sini. Sorry. Salah. Ya. 4,0 dan 2,0. Sini kan titik memotong sumbu X kan. Lalu potong sumbu Y-nya 0,8. 0,8 itu berarti di sini. Nah, titik potong sumbu itu maksudnya ini yang nempel di Y. Tadi titik potong sumbu X itu nempel di X nih, di sini X-nya. Lalu apa aja tadi sumbu simetrinya? 3 dan min 1. 3, min 1. Kita cek. 3, min 1. Oh, ada di sini. Oh, berarti titik puncaknya di sini nih. Berarti nanti kemungkinan gambarnya itu kalau saya tarik dari sini ke sini, oh balik nih. Balik ke atas ini. Tapi tentunya biar kalian lebih rapi, minimal nih kalian sudah bisa gambar. Tapi kalian harus pakai tabel tadi sebelumnya, tabel yang pertama kalian buat ya. Cara yang pertama digabungin dengan ini. Nih rapi jadinya seperti ini. Ketika digambar nih tadi titik potongnya di sini kan. Lalu di sini. Lalu di sini ada 0,8. Ya kan? Terus digambar kayak itu tadi. Terus jadinya seperti yang tadi. Ini tadi. Ini kalau digabungin dengan tabelnya tadi, nih sama kan? Tadi ketemu di 0,8. Terus ini titik potongnya ada di 2,0 dan 4,0. Lalu sumbu simetrinya nih sama persis membagi 2 sama besar kan? Di 3, min 1. Lalu tadi tabel-tabelnya dimasukin, ada yang di sini kan tadi berapa tadi? Min 1,15. Lalu di sini ada 0,8 sesuai tabel tadi. Ini ada 2,0. Ini 3, min 1. Terus ini 4,0 dan seterusnya sampai sini namanya menggambar grafik fungsi. Gitu ya. Oke. Itu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya nanti silahkan kalian cek di grup yang sudah saya tuliskan. Nanti silahkan kalian cek. Silahkan kalian menggambar 2 grafik fungsi yang saya tuliskan. Ada 2 digambar di buku kotak-kotak boleh. Atau kalian kalau punya kertas milimeter boleh lebih teliti.
Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa kalian terima. Dan apabila salah kata atau mungkin kurang rapi, saya minta maaf. Selebihnya nanti kita belajar bersama. Terima kasih, selamat belajar.